Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun kita berada. Kita tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, di minggu kita saat ini, yaitu minggu ketiga setelah Trinitatis, terangkat firman Tuhan yang menjadi nats khotbah dari kitab Kolose pasal yang ketiga, dimulai dari ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Sampai sejatuh firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kita saat ini yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 18 sampai 21 bertemakan membangun keluarga bahagia. Membangun keluarga bahagia. Berbicara tentang keluarga bahagia, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu tanpa kita tanya, pasti semua orang, semua keluarga dimanapun berada, di negara manapun, menginginkan, merindukan keluarga yang ada, ingin mendapatkan kebahagiaan, ingin menjadi keluarga yang bahagia. Karena memang Tuhan Yesus juga menginginkan hal itu. Itulah sebabnya mengapa Yesus mau melakukan tanda mujizat yang pertama di Kana. Itu situasi pesta pernikahan, saudara-saudara. Tuhan rindu agar pesta pernikahan tersebut, keluarga yang berpesta tersebut tidak mendapatkan bencana, tetapi mendapatkan kebaikan dan mendapatkan sukacita. Namun kalau kita melihat sering sekali kebahagiaan itu hanyalah sebagai wacana belaka, karena dalam realita kehidupan sering jauh berbeda dengan keinginan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada banyak keluarga Kristen yang hancur, yang diberi istilah broken home. Mengapa? Karena mereka tidak melihat keluarga itu merupakan unsur penting dalam kehidupan orang-orang percaya. Keluarga itu merupakan miniatur surga. Mengapa saya berkata miniatur surga? Tidakkah di surga Tuhan Yesus itu digambarkan sebagai pengantin laki-laki, dan orang percaya jemaat adalah pengantin perempuannya? Itu bisa kita melihat saudara-saudara di Wahyu 21 ayat 9b. Bahkan di surga nanti akan diadakan perjamuan kawin anak domba Allah. Itu tertulis dalam Wahyu 19 ayat 9. Yang merupakan saat Tuhan akan bertemu dengan jemaatnya. Hal inilah yang menyebabkan Tuhan sangat peduli akan keluarga. Oleh sebab itu saudara-saudara, sudah selayaknya kita menyadari pentingnya menjaga keluarga kita masing-masing. Sudah selayaknya kita seperti Yosua yang berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah hanya kepada Tuhan. Itu tertulis dalam Yosua 24 ayat 15b, saudara-saudara. Keluarga yang dipimpin oleh Tuhan adalah keluarga yang hidupnya selalu mempermuliakan Tuhan. Selalu memahami dasar dari keluarga bahagia adalah kasih dan hormat. Love and respect. Yang selalu memandang suami adalah berkat bagi istri. Dan sebaliknya istri adalah berkat untuk suami.
Begitu juga saudara-saudara terhadap anak. Anak adalah berkat buat orang tua. Orang tua adalah berkat bagi anak. Inilah yang dijelaskan saudara-saudara oleh Paulus dalam perikop kita saat ini kepada jemaat di Kolose. Bagaimana prinsip hidup keluarga Kristen itu sebenarnya. Lebih terangnya dikatakan saudara-saudara dalam perikop khotbah kita, seorang istri harus tunduk kepada suami. Seorang suami harus mengasihi dan tidak bisa kasar kepada istri. Seorang anak harus taat kepada orang tua dan bapak-bapak. Harus dikatakan saudara-saudara, jangan sampai menyakiti anak-anak. Ini kalau dikatakan saudara-saudara, apa maksud, apa arti seorang istri dikatakan harus tunduk kepada suami sebagai seharusnya dalam Tuhan? Apakah yang dimaksud nats ini supaya istri tidak banyak bicara pada suami? Tentu bukan demikian saudara-saudara, melainkan ketundukan dalam hal yang dimaksud adalah ketundukan dalam hal yang benar. Seorang istri harus tunduk kepada suami, tetapi harus juga berani menyatakan kebenaran demi kebaikan keluarga. Karena memang istri diciptakan sebagai penolong buat suaminya. Seorang istri tidak boleh mengata-ngatai suami tentang kekurangannya kepada orang lain. Perintah ini mutlak ditaati oleh istri. Sekalipun mungkin suaminya adalah orang yang berkarakter buruk, istri harus tetap menunjukkan kasih dan sikap rendah hati, tunduk pada suami. Karena memang ketika dalam pernikahan saudara-saudara menerima pemberkatan nikah di gereja, sangat jelas dikatakan, dipertanyakan oleh pendeta kepada istri, kepada suami. Apakah kamu siap menerima setiap kekurangannya? Siap, pendeta. Ini janji kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, jika istri melakukan tugasnya dengan benar, sesuai dengan firman Tuhan, ia telah menyenangkan hati Tuhan. Dan bisa menjadi kesaksian bagi setiap suaminya. Supaya jika ada di antara mereka, saudara-saudara, yang tidak taat kepada firman Tuhan, mereka juga tanpa perkataan akan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murninya dan salehnya hidup istri mereka tersebut. Itu bisa kita baca dalam 1 Petrus 3 ayat 1-2. Kadangkala saudara-saudara ada juga suami yang KDI. Hal ini sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau sudah berlawanan dengan firman Tuhan, apakah kita akan diberkati saudara-saudara? Nonsens. Di dalam bahasa Batak, kebenaran firman Tuhan ada berkata, ikor rajado amatana dibain inatana. Asa mulu raja dibain inatana amatana, raja ma amatanai marado pun akajulma. Hati-hati saudara-saudara. Di dalam kehidupan ini membuat sikap kita terhadap suami. Itulah perilaku kekristenan untuk seorang istri. Berbicara suami mengasihi istri dan jangan berlaku kasar. Ada banyak kasus kekerasan rumah tangga saudara-saudara yang terjadi di mana suami suka bertindak kasar, memukul dan menganiaya istrinya sampai babak belur, hingga kasus KDRT ini sampai ke ranah hukum. Ini banyak terjadi. Apakah ini bisa dikatakan suami yang mengasihi istrinya? Saudara yang terkasih, mengasihi di sini yang dimaksud adalah memakai kasih agape sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Kasih yang tanpa pamrih, bukan hanya kasih antara suami dan istri, tetapi kasih yang sampai
Kita bisa melihat Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Inilah kasih yang sangat luar biasa. Kasih yang tidak mengandalkan imbalan. Seorang suami tidak boleh menjadi egois, tetapi selalu menjadi teladan dan menjadi imam buat suami, buat istri, ataupun keluarga. Suami tidak bisa menjadi sewenang-wenang terhadap istri, sesuka hatinya terhadap istri, karena dia dikatakan kepala keluarga. Tetapi harus mampu menjadi teladan, harus mampu menjadi imam yang selalu dikuasai oleh kasih, perhatian, kepedulian terhadap istri dan terhadap anak. Itulah suami. Kalau dikatakan anak harus taat kepada orang tua, tentulah saudara-saudara, seorang anak harus taat kepada orang tua. Mengapa? Karena memang orang tua adalah Tuhan yang kelihatan. Kalau orang tua adalah Tuhan yang kelihatan, kita harus menghargai dan menghormatinya agar kita terberkati. Di dalam titah Tuhan, hukum Taurat yang kelima juga dikatakan, hormatilah ayah dan ibumu, agar lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Artinya ketika kita menghormati orang, ketika anak menghormati orang tua, di sanalah jalan berkat terjadi bagi setiap anak. Apa yang dia rindukan akan diwujudkan oleh Tuhan. Karena hormat terhadap orang tua, itulah jalan berkat terjadi bagi anak-anak. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Dan yang keempat yang berikut dikatakan, bapak-bapak jangan sakiti anak-anak. Artinya apa? Setiap bapak harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya, bukan malah menjadi batu sandungan. Kalau kita melihat realita kehidupan, ada banyak orang tua, ada banyak bapak-bapak, saudara-saudara yang menjadi contoh yang tidak baik dan tidak benar bagi anak-anaknya di zaman sekarang ini. Sudah ada banyak orang tua dan sudah ada banyak bapak-bapak yang mau dan berani main judi di depan anak-anaknya. Anak-anak disuruh gereja, tetapi orang tuanya pergi ke lapo. Ini adalah suatu pengajaran secara tidak langsung kepada anak-anak. Agar kamu berlaku seperti ini, agar kamu berkehidupan yang seperti ini. Kalau hal ini yang terjadi, jangan sampai salahkan anak-anak saudara-saudara. Kalau yang tidak benar terjadi dalam kehidupannya, karena itulah pengajaran kita. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan saat ini di minggu ketiga setelah Trinitatis mengajarkan kita agar setiap keluarga yang terdiri dari ayah, anak, dan ibu harus berlandaskan hidup dalam kasih Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kita mampu menjadi keluarga yang terberkati. Kita mampu menjadikan setiap keluarga kita sebagai wujud nyata miniatur dari surga. Kalau keluarga itu adalah miniatur dari surga, yakinkan hidupnya untuk selalu bersikap sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan, dikuasai oleh kasih, dan tetap menjadi teladan. Yakin dan percaya, setiap keluarga cepat dan lambat akan menjadi keluarga yang terberkati, keluarga yang berbahagia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini, dimanapun kami berada. Biarlah melalui firman-Mu, melalui tayangan YouTube ini, setiap yang mendengarkannya terberkati. Setiap yang mendengarkannya dipulihkan dalam kehidupan berumah tangga. Hanya kepadamu kami memohon, hanya kepada kamu, kepadamu kami berserah, ya Tuhan Yesus kami, Allah kami yang menjadi manusia yang selalu peduli akan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap semangat, tetap bersukacita, tetap
kita permuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Shalom.